Malam itu, langit tampak tenang. Bintang-bintang berkelip lembut di balik awan tipis, seperti lampu kecil yang menghias kegelapan. Pesawat komersial GA-277, sebuah jet berbadan lebar dengan 156 penumpang di dalamnya, melesat stabil di ketinggian 35.000 kaki. Udara begitu halus sehingga kopilot Bima sempat berkomentar, "Sepertinya kita bisa tidur di udara malam ini, Kapten." Kapten Rendra, pilot berpengalaman dengan 20 tahun jam terbang, tersenyum. "Jangan sampai tertidur, Bim. Kita masih punya 2 jam lagi," jawabnya sambil mengecek instrumen di depannya. Semua indikator berwarna hijau, bahan bakar cukup, mesin berfungsi sempurna, tak ada tanda bahaya. Di kabin penumpang, suasana juga santai. Pramugari Lina dan Dito sedang membagikan makanan ringan terakhir sebelum pesawat mulai turun menjelang tujuan. Beberapa penumpang tertidur, yang lain menonton film atau membaca. Seorang anak kecil bernama Arga bertanya pada ibunya, "Ma, nanti pas turun aku bisa lihat lampu kota dari jendela, kan?" Sang ibu mengangguk, tak menyadari bahwa pertanyaan itu tak akan pernah terjawab. Pukul 1.47 pagi, sesuatu mulai berubah. Awalnya, hanya getaran kecil di sayap, seperti sentuhan angin yang aneh. Kemudian, panel navigasi di kokpit tiba-tiba berkedip. "Aneh," gumam Bima sambil menekan beberapa tombol. "GPS error sebentar." Kapten Rendra mencoba menghubungi menara kontrol. "Jakarta Center, ini GA-277. Kami mengalami sedikit gangguan navigasi. Apakah ada aktivitas cuaca di sekitar?" Jawaban dari menara terdengar jelas, "GA-277, tidak ada gangguan di wilayah Anda. Semua normal." Tapi tidak normal. Pukul 1.49, lampu kabin penumpang mulai redup sendiri. Beberapa penumpang terbangun, bingung. Di kokpit, Bima menatap radar cuaca dengan wajah pucat. "Kapten, ada sesuatu di depan kita. Tapi tidak terdeteksi sebagai awan atau pesawat lain." Rendra mengerutkan kening. Di layar, sebuah bayangan besar muncul. Bentuknya tidak jelas, seperti kabut hitam yang bergerak mendekat. Lalu, suara pertama terdengar. "Apa itu?" bisik Bima. Dari speaker komunikasi, terdengar desisan aneh, seperti seseorang menarik napas panjang, diikuti bisikan bahasa asing yang tidak dikenali. "GA-277, ulangi pesan terakhir Anda." Suara menara kontrol tiba-tiba putus-putus. Rendra menekan tombol mic. "Jakarta Center, kami tidak mengirim pesan apa." "Tolong!" Teriakan tiba-tiba memecah komunikasi. Itu bukan suara pilot atau penumpang, tapi suara perempuan yang panik, seolah berasal dari dalam pesawat itu sendiri. Penumpang di baris belakang mulai berteriak. "Ada yang di atap pesawat," seorang pria menjerit. Lina, pramugari, berlari ke kokpit dengan wajah ketakutan. "Kapten, penumpang bilang ada suara ketukan di jendela." Di saat yang sama, seluruh sistem pesawat mati. Lampu padam, mesin mendengkur lalu senyap. Hanya suara angin yang meraung di luar. Kapten Rendra mencoba tetap tenang. "Tenang, hidupkan cadangan." Tapi sebelum dia selesai bicara, black box menangkap suara terakhir yang jelas dari kokpit. "Mereka di dalam." Lalu, kegelapan. 2 hari kemudian, markas KNKT, Jakarta. Petugas investigasi kecelakaan pesawat, Arya Wibowo, berdiri di ruang kecil ber-AC yang dipenuhi monitor komputer. Di depannya, di atas meja berlapis kain hitam, terbaring sebuah kotak logam penyok berwarna oranye, black box dari GA-277 yang ditemukan di tengah hutan Kalimantan. Kotak itu ajaibnya tidak rusak parah, meski pesawatnya hancur berkeping-keping. "Kita putar rekaman kokpitnya pelan-pelan," kata Pak Hendro, kepala tim investigasi, sambil memasang headphone. "Siap-siap mendengar sesuatu yang tidak biasa." Arya mengangguk, tangannya sedikit berkeringat. Ia sudah 10 tahun menangani kasus kecelakaan pesawat, tapi kali ini ada bisikan-bisikan aneh dari tim pencari yang membuatnya merinding. Pesawatnya utuh saat ditemukan, tapi semua jendela dan pintu dari dalam terkunci rapat, lapor salah satu anggota tim. Seperti mereka mencoba mengurung sesuatu di dalam. Pukul 9.15, rekaman diputar. Awalnya, hanya suara normal, mesin pesawat berdengung, percakapan rutin pilot, dan bunyi klik tombol instrumen. Lalu, persis seperti laporan menara kontrol, terdengar suara aneh. "Kapten, kau dengar itu?" Suara kopilot Bima tiba-tiba bergetar. "Dengar apa?" jawab Kapten Rendra santai. Suara seperti orang menangis. Dari belakang. Sepanjang 30 detik berikutnya,
Rekaman menangkap suara yang membuat bulu kuduk Arya berdiri, rintihan pelan, seperti perempuan kesakitan, tapi terdengar berpindah-pindah, kadang dari speaker kiri, lalu tiba-tiba muncul di kanan. Itu bukan suara penumpang, bisik Pak Hendro. Frekuensinya tidak wajar. Tiba-tiba, alarm pesawat berbunyi nyaring. Apa yang terjadi? Teriak Bima. Di layar monitor, Arya melihat grafik suara melonjak drastis, seperti ada teriakan ribuan orang dalam 1 detik, tapi terdengar samar seperti statik radio. Lalu, suara paling jernih dalam rekaman itu muncul. Tolong, jangan biarkan mereka masuk. Suara perempuan itu jelas-jelas berasal dari dalam kokpit, padahal tidak ada awak kabin lain di sana saat itu. Pukul 9.18, rekaman semakin mengerikan. Terdengar derap kaki cepat di lorong kabin, tapi terlalu berat untuk manusia, seperti sesuatu yang menyeret tubuhnya. Kapten Rendra berteriak memerintahkan evakuasi, tapi anehnya, tidak ada suara panik penumpang yang terekam. Hanya jeritan-jeritan pendek yang terputus, seolah mereka lenyap satu persatu. Ini tidak mungkin. Arya menarik napas. Di detik pukul 1:49:33, rekaman menangkap suara yang membuat seluruh ruangan membeku. Mereka sudah di dalam. Kunci pintu. Braak. Suara pintu kokpit dihantam dari luar. Bukan seperti manusia menendang, tapi seperti benda seberat mobil yang menubruk. Logam berderit. Lalu, Tuhan itu bukan manusia, teriak Bima. Statik. Hening selama 5 detik. Lalu, bisikan terakhir terdengar jelas, seolah si pembicara menempel di mikrofon. Kami sudah menunggu kalian sejak 1945. Rekaman berakhir. Seluruh tim investigasi terdiam. Bahkan AC ruangan yang biasanya berisik seolah mati. Arya melihat layar. Di detik terakhir, sensor suara mencatat frekuensi 18.000 Hz, level yang mustahil dihasilkan manusia. 1945. Pak Hendro mengeluarkan dokumen tua. Itu tahun sebuah pesawat militer Belanda hilang di rute yang sama. Di luar jendela, petir menggelegar. Arya tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa sesuatu sedang mendengarkan mereka saat ini, dan black box itu mungkin bukan sekadar rekaman, tapi sebuah undangan. Malam kedua setelah mendengar rekaman, Arya Wibowo terbangun di apartemennya dengan keringat dingin. Jam digital di samping tempat tidur menunjukkan pukul 3.15 pagi, waktu yang sama persis ketika GA-277 menghilang dari radar. Hanya mimpi buruk, bisiknya sambil menyalakan lampu. Tapi saat itulah ia mendengar suara itu lagi. Statik radio. Suara desis-desis pendek itu datang dari speaker laptopnya yang bahkan tidak terhubung ke listrik. Arya membeku ketika statik itu berubah menjadi potongan kalimat dari rekaman black box. Jangan biarkan mereka masuk. Dengan tangan gemetar, ia mencabut kabel laptop. Suara itu tetap ada. Tok tok tok. Ketukan di jendela kamarnya membuatnya nyaris menjerit. Tapi ketika ia membuka tirai, hanya kegelapan yang menatap balik. Jendelanya berada di lantai 21. Tidak mungkin ada yang bisa mengetuk dari luar. Kantor KNKT, pagi hari. Kamu terlihat mengerikan, kata Pak Hendro saat Arya tiba dengan mata berkantung. Saya mendengar suara dari rekaman itu tadi malam, Arya mengaku. Rekan-rekannya saling pandang. Kami juga, lirih salah satu teknisi. Di mobil, radio tiba-tiba menyala sendiri dan memutar teriakan. Pak Hendro mengeluarkan dokumen berdebu. Aku menyelidiki insiden 1945. Pesawat militer Belanda itu, DC-3, hilang dengan 12 penumpang. Tapi ada yang aneh. Ia menunjukkan foto hitam putih yang membuat darah Arya berhenti mengalir. Foto itu menunjukkan bangkai pesawat DC-3 di hutan, dengan semua pintu terkunci dari dalam, persis seperti GA-277. Dan lihat ini, Pak Hendro menunjuk manifest penumpang GA-277. 3 nama penumpang kita adalah keturunan dari orang-orang di pesawat 1945. Rumah sakit, siang hari. Satu-satunya korban selamat GA-277 adalah bayi berusia 8 bulan, Arga, yang ditemukan masih terikat di kursinya, tidak terluka. Dia tidak menangis sama sekali sejak ditemukan, kata perawat. Saat Arya mendekat, bayi itu tiba-tiba membuka mata dan tersenyum. Paman dengar mereka juga. Arga mengoceh dengan suara yang terlalu jelas untuk bayi. Mereka bilang mau ajak kita main. Kamar rumah sakit menjadi dingin secara tiba-tiba. Arya melihat bayangan aneh di cermin belakang bayi, bentuk seperti tangan-tangan panjang menjulur dari sudut ruangan. Bandara,
Malam hari. Arya kembali ke menara kontrol, tempat G277 terakhir terdeteksi. Petugas malam itu pucat. Kami mendengar panggilan radio jam 3 pagi, katanya. Suaranya seperti G277 meminta izin mendarat. Tidak mungkin. Pesawat itu sudah hancur. Tapi saat Arya melihat radar, sebuah blip hijau muncul tepat di posisi G277 terakhir terlihat. Jakarta Center, ini G277. Apakah kami diizinkan turun? Suara di radio itu membuat jantung Arya berhenti. Itu adalah suara Kapten Rendra. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pukul 3.15 WIB. Arya menatap layar radar dengan nafas tertahan. Blip hijau itu bergerak perlahan mendekati landasan, persis seperti pesawat sungguhan. Tapi di luar jendela menara kontrol, langit gelap gulita. Tidak ada lampu navigasi, tidak ada suara mesin. Tidak mungkin. Gumam petugas radar, tangannya gemetar. Ini sistemnya error, ya? G277, konfirmasi posisi Anda. Arya menyambar mikrofon, berusaha terdengar tenang. Statik radio menyengat telinga sebelum suara Kapten Rendra yang sudah mati itu menjawab. Final approach runway 25R kami pulang. Petugas lain menjatuhkan kopinya. Itu landasan yang ditutup sejak 2019. Braak. Suara menggelegar tiba-tiba mengguncang bandara. Dari kejauhan, di ujung landasan tua yang terlupakan, bayangan besar mulai terbentuk, seperti pesawat muncul dari kabut. Tapi bentuknya bergoyang tidak wajar. Kadang terlihat seperti DC-3 model 1945, kadang seperti G277 modern. Rumah sakit anak, bersamaan waktu. Perawat jaga terlonjak ketika monitor jantung bayi Arga tiba-tiba menunjukkan garis datar. Tapi saat ia berlari ke kamar, bayi itu tersenyum lebar, matanya hitam pekat tanpa putih. Mereka datang, kata Arga dengan suara dewasa. Paman Arya akan naik pesawat sekarang. Di dinding, bayangan si bayi tiba-tiba membesar. Berubah menjadi sosok kurus tinggi dengan kepala miring tidak wajar. Landasan tua, pukul 3.30 WIB. Arya berlari menuju bayangan pesawat itu sendirian. Logikanya berteriak ini bunuh diri, tapi sesuatu menariknya, seperti magnet. Dari dekat, pesawat itu lebih mengerikan. Badannya bolong di beberapa tempat, memperlihatkan kabin gelap. Di jendela-jendelanya, wajah-wajah pucat berjejal, menatap kosong. Beberapa seperti penumpang G277, lainnya memakai seragam tentara Belanda tua. Arya. Suara itu membuatnya berbalik. Kapten Rendra berdiri di pintu pesawat, wajahnya setengah terbakar tapi masih tersenyum. Kami butuh investigator handal. Kamu bisa menjelaskan pada dunia mengapa ini terjadi. Tangan Rendra menjulur, kulitnya mengelupas menunjukkan logam di bawahnya, seperti bagian dari pesawat itu sendiri. Arya sadar ini jebakan. Tapi saat ia mundur, tanah di bawah kakinya berubah menjadi tangga pesawat. Dari dalam kabin, terdengar suara yang ia kenal baik. Selamat datang di penerbangan G277. Kami akan segera berangkat. Suara rekaman black box itu sekarang hidup, bernafas. Markas KNKT, pagi harinya. Tim penyelamat menemukan sepatu Arya masih berdiri tegak di landasan tua, seperti ia menguap di tempat. Di sampingnya, black box G277 yang sudah hilang kemarin, kini tertutup lumut tua, padahal baru hilang seminggu. Ketika dibuka, rekaman terakhirnya bukan suara pilot. Investigator Arya Wibowo, 15 Juli 2023, suara Arya sendiri terdengar. Laporan akhir, pesawat tidak jatuh. Mereka hanya pindah dimensi. Dan sekarang saya mengerti. Statik. Lalu, suara 156 penumpang bersahutan. Kami menunggu yang berikutnya. Di rumah sakit, bayi Arga tiba-tiba bisa bicara lancar. Kata pertamanya pada ibunya. Pesawatnya akan penuh lagi tahun depan. MA. Arya sudah dapat kursi. Selesai.